Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emut Khairi. Komponen utama desain pembelajaran. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik atau pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. 2. Tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. 3. Analisis pembelajaran merupakan suatu proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. 4. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. 5. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. 6. Penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum dikuasai. Prinsip-prinsip desain pembelajaran. Menurut Philbeck dalam Suparman tahun 2001, terdapat 12 prinsip pembelajaran. Secara detailnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Apabila respon itu berakibat menyenangkan, peserta didik cenderung untuk mengulangi respon tersebut karena memelihara akibat yang menyenangkan. Implikasi dalam kegiatan pembelajaran antara lain perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari peserta didik, dan sebaliknya peserta didik harus aktif membuat respon. 2. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Implikasi prinsip ini pada teknologi pembelajaran adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. 3. Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Implikasi prinsip ini adalah pemberian isi pelajaran yang berguna bagi peserta didik di dunia luar dan memberikan umpan balik berupa imbalan dan penghargaan terhadap keberhasilannya. 4. Belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasinya adalah pemberian kegiatan belajar pada peserta didik yang sesuai dan berhubungan dengan dunia nyata atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 5. Belajar
mengeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Implikasinya dari prinsip ini adalah pemberian contoh secara jelas atas materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. 6. Status mental mahasiswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan mahasiswa selama proses belajar. Implikasinya adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pelajaran. 7. Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah akan membantu sebagian besar mahasiswa. Implikasinya adalah digunakannya bahan belajar terprogram dan analisis pengalaman belajar peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan kecil disertai latihan dan pemberian umpan balik. 8. Kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi apabila materi belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model. Implikasinya adalah penggunaan media dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan materi yang kompleks sangat dibutuhkan. 9. Keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah suatu perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Implikasinya adalah perumusan tujuan umum pembelajaran dalam bentuk hasil belajar yang operasional agar dapat dianalisis menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus. 10. Belajar cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan apabila mahasiswa diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Implikasinya adalah pengurutan pelajaran harus dimulai dari yang sederhana, kemudian secara bertahap menuju kepada yang lebih kompleks, dan kemajuan peserta didik dalam menyelesaikan pelajaran harus diinformasikan kepadanya agar keyakinan kepada kemampuan dirinya lebih besar. 11. Perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Implikasinya adalah pentingnya penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya, dan peserta didik diberikan kesempatan maju menurut kecepatan masing-masing. 12. Dengan persiapan, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Implikasinya adalah pemberian kemungkinan bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara, dan sumber-sumber lain di samping sumber yang telah ditetapkan.